Saya Kitrina Rabia Oktaviani, NIM 12020524985. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Tindak Pidana Korupsi, dosen pengampu Bu Putri. Menjelaskan tentang proses penanganan tindak pidana korupsi dan faktor-faktor penyebab korupsi. Sebelum saya menjelaskan tentang proses penanganan dan faktor-faktor penyebab korupsi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok di mana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Tindakan pidana korupsi ini merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Proses penanganan tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi ini ada 6 tahap. Yang pertama, tahap pengaduan. Tahap pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tujuan dilakukannya tahap pengaduan ini untuk merespon pengaduan baik dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga. Yang kedua yaitu tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, gunanya untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tahap penyelidikan adalah tindakan sebelum dilakukannya penyidikan. Apabila hasil penyelidikan menyatakan bahwa terdapat suatu perbuatan pidana yang ditemukan dan layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, maka penyidikan akan membuat laporan hasil dari penyelidikan. Yang ketiga itu tahap penyidikan. Tahap penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung berbagai kegiatan atau pekerjaan yang antara satu dengan yang lain yang saling berhubungan, serta dalam tahap penyidikan ini mencari dan mengumpulkan bukti gunanya untuk menemukan tersangka. Setelah kita melakukan tahap penyelidikan, baru kita bisa melakukan tahap penyidikan. Yang keempat yaitu tahap penuntutan. Tahap penuntutan adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantas Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Penuntut adalah jasa penuntut umum. Tahap penuntutan juga merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang. Pada tahap penuntutan akan diterima berkas perkara dari penyidikan paling lambat 14 hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri. Yang kelima, tahap persidangan dan tahap pembuktian. Dalam tahap persidangan dan pembuktian ini menentukan bahwa penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan atau tidak melanjutkan penuntutannya. Pengubahan hanya dapat dilakukan 1 kali dan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan surat dakwaan. Yang kedua, eksepsi. Yang ketiga, pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Yang keempat, keterangan terdakwa. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, requisitoir atau tuntutan pidana. Yang keenam, pledoi. Yang ketujuh, replik duplik, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu vonis hakim atau putusan hakim. Tahapan yang terakhir ini vonis hakim atau putusan hakim yang mana vonis hakim adalah kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai sematang-matangnya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Vonis juga merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Ada 3 faktor penyebab korupsi. Yang pertama faktor hukum, ekonomi, dan organisasi. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan korupsi itu terjadi begitu saja. Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena tergodaan akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahan.
Penyebab terjadinya tindakan korupsi ada bermacam-macam, tetapi secara umum tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, keluarga, atau golongan sendiri. Faktor-faktor penyebab korupsi ini secara umum ada beberapa. Yang pertama, faktor hukum. Faktor hukum ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tindakan korupsi mulai timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup yang pertama adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu, yang kedua kualitas peraturan perundang-undang kurang memadai, ketiga peraturan kurang disosialisasikan, yang keempat saksi yang terlalu ringan, yang kelima penerapan saksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, yang keenam lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undang. Beberapa hal yang saya sampaikan tadi, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Dengan lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibersamai dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka. Terkait dengan faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak orang-orang yang berpendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan itu tidak sepenuhnya benar, karena banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia, Afrika, serta mereka tidak tergolong orang miskin. Maka dari itu, korupsi tidak disebabkan oleh kemiskinan, tetapi kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Dan yang ketiga, budaya organisasi. Yang ketiga, faktor organisasi. Budaya organisasi dapat mengakibatkan tindakan korupsi dan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap para anggotanya. Karena itu, apabila kultur sebuah organisasi tidak dapat dikelola secara baik, maka hal ini dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan organisasi. Beberapa aspek kehidupan organisasi yang dapat mendorong terjadinya korupsi. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan dari atasan atau pimpinan. Dan yang kedua, kurangnya akuntabilitas dari organisasi. Organisasi yang kurang akuntabel disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena visi dan misi, tujuan dan sasaran organisasi tidak jelas. Ketidakjelasan organisasi ini mengakibatkan instansi pemerintah atau swasta sulit melakukan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan organisasi atau instansi tersebut dalam mewujudkan tujuan serta sasaran pada suatu periode tertentu. Ketiga, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan pengawasan membuka peluang bagi perbuatan korupsi dalam sebuah organisasi. Sering terjadi bahwa pengawasan internal atau fungsional dan langsung dari pimpinan dan pengawasan eksternal atau masyarakat dalam suatu organisasi tidak berjalan secara efektif. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.